Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Isani Mazalfi, SEMACC, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di kelas A3. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi kelompok kami. Saya Hafitria Sari, selaku moderator dari kelompok 6, yang akan memandu jalannya rangkaian presentasi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan semua anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama, saya sendiri Hafitria Sari, yang kedua, Reza Valevi, yang ketiga, Muhammad Aidil Fuad. Sebelum saya memulai presentasi kita pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan bahwa kami dari kelompok 6 memilih jenis usaha pada PT Viganto Cipto Perdana yang bergerak dalam bidang manufaktur pembuatan sepatu. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai sistem informasi akuntansi pada PT Viganto Cipto Perdana tersebut. Baiklah, materi yang pertama mengenai profil bisnis dan diagram konteks pada PT Viganto Cipto Perdana akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Khalifi. Pada Reza, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait profil bisnis PT Viganto Cipta Perdana. PT Viganto Cipta Perdana adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepatu secara handmade yang merupakan pemasok internal untuk PT Busheri. Sejak awal, PT Viganto Cipta Perdana telah bekerja sama dengan beberapa pemasok sepatu dan sandal dan kulit dari dalam maupun luar negeri. Pada awalnya, PT Viganto Cipta Perdana hanya menjual sepatu dan sandal kulit baik asli maupun imitasi untuk pria dan wanita dewasa di kalangan menengah ke atas. Produk perusahaan saat itu hanya memiliki satu merek saja, yaitu Busheri, yang diambil dari nama ketiga pendirinya. PT Viganto Cipta Perdana mendirikan beberapa toko cabang baru di setiap tahun di kota-kota besar di Indonesia, guna memperluas jaringan pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait diagram konteks pada PT Viganto Cipta Perdana yang dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan permintaan pesanan kepada siklus pendapatan atau perusahaan, lalu pelanggan meminta pesanan kepada siklus pendapatan atau perusahaan. Dari pihak perusahaan atau siklus pendapatan merespon atas permintaan pelanggan. Setelah itu, pada siklus pendapatan mengirimkan pesanan penjualan serta perkiraan penjualan ke bagian siklus produksi. Lalu, pada siklus pendapatan mengirimkan kebutuhan produksi dan pembelian kepada siklus produksi dan siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran, setelah mendapatkan kebutuhan produksi dan pembelian dari siklus pendapatan, melakukan pemesanan pembelian kepada supplier dan melakukan pembayaran kepada supplier. Dari supplier mengirimkan barang dan jasa beserta faktur pembayaran kepada siklus pengeluaran. Setelah itu, pada bagian siklus pengeluaran, melakukan pengiriman penerimaan barang ke pengendalian persediaan, lalu dari bagian pengendalian persediaan memberikan kebutuhan pembelian kepada siklus pengeluaran. Setelah itu, pada siklus pengeluaran, lalu mengirimkan penerimaan barang ke berbagai departemen. Setelah mengirimkan ke berbagai departemen, mengirimkan kebutuhan pembelian ke siklus pengeluaran. Setelah itu, pada bagian siklus pengeluaran mengirimkan penerimaan barang ke siklus pendapatan dan dari siklus pendapatan mengirimkan back order ke siklus pengeluaran. Setelah siklus pengeluaran mengirimkan bahan baku penerimaan barang tadi, siklus pengeluaran mengirimkan kebutuhan baku serta permintaan pembelian kepada bagian produksi. Setelah bagian produksi menerima bahan baku serta permintaan pembelian, bagian produksi meminta kebutuhan tenaga kerja ke bagian siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Setelah itu, bagian siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian mengirimkan biaya tenaga kerja kepada siklus produksi. Pada bagian siklus produksi, setelah melakukan
proses produksi pesanan atau barang jadi tadi, membuat laporan dan mengirimkannya kepada pihak manajemen, serta mencatat harga pokok produksi dan mengirimkannya kepada sistem buku besar dan melaporkannya. Selain itu, pada bagian siklus produksi juga mengirimkan biaya-biaya overhead serta bahan baku kepada siklus pengeluaran. Setelah itu, bagian siklus produksi mengirimkan barang jadi kepada siklus pendapatan, dan pada bagian siklus pendapatan, sebelum mengirimkan barang jadi tersebut, pelanggan mengirimkan kepada siklus pendapatan atau perusahaan melakukan pembayaran. Setelah itu, siklus pendapatan mengirimkan kepada pelanggan terkait faktur pembayaran, dan lalu mengirimkan pesanan atau barang jadi tersebut kepada pelanggan melalui kurir. Setelah itu, pada bagian siklus pendapatan melakukan setoran ke bank, dan dari pihak bank memberikan laporan kepada siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan mengirimkan penjualan kepada buku besar dan melaporkannya. Lalu dari siklus pendapatan juga mengirimkan komisi serta siklus komisi dan atau penggajian kepada bagian siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reza. Selanjutnya mengenai flowchart pada PT Viganto Cipto Perdana yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, pada siklus akuntansi operasi PT Viganto Cipto Perdana atau si flowchart, yaitu dimulai pada desain produk. Dari desain produk yaitu melakukan 3 proses secara berurutan, yang mana yang pertama mengidentifikasi desain produk, lalu rancangan prototipe, dan selanjutnya evaluasi prototipe. Hal ini akan menghasilkan desain produk dan menghasilkan keputusan mengenai revisi desain, di mana revisi desain ini di mana apabila ada revisi maka akan kembali ke rancangan awal prototipe, sedangkan apabila tidak ada revisi maka terdapat finalisasi desain dalam 2 dokumen, yaitu satu dokumen untuk disimpan dan satu lagi untuk perencanaan dan penjadwalan. Selanjutnya, pada perencanaan dan penjadwalan, setelah mendapatkan desain produk, maka akan disusun perencanaan dan penjadwalan yang akan menghasilkan jadwal produksi. Dan proses selanjutnya terdapat di operasi produksi yang sudah dihubungkan menggunakan konektor dalam halaman. Di bagian operasi produksi, setelah melakukan jadwal produksi, maka setelah itu terdapat 2 surat permintaan bahan baku yang disimpan dan dikirim ke bagian gudang. Di bagian gudang, setelah itu di bagian gudang diproses surat permintaan bahan baku dan menghasilkan 2 surat permintaan bahan baku. Satu akan disimpan dan satu lagi diserahkan ke supplier. Dari supplier, surat permintaan ini dibuat setelah adanya surat permintaan bahan baku, maka dilakukan proses membuat faktur pembelian bahan baku. Setelah itu terdapat faktur pembelian bahan baku yang mana terdapat 2 dokumen, yaitu yang pertama untuk disimpan, yang kedua dilanjutkan ke bagian keuangan dan akuntansi biaya yang dihubungkan dengan konektor dalam halaman. Selanjutnya, faktur pembelian bahan baku ini diproses dengan pembayaran faktur pembelian bahan baku dan menghasilkan faktur pelunasan dengan 2 dokumen, yaitu dengan 1 dokumen disimpan dan selanjutnya diserahkan kepada
supplier. Di supplier, faktur pelunasan ini diproses untuk mengirim bahan baku yang akan menghasilkan bahan baku beserta barangnya. Selanjutnya bahan baku ini akan diserahkan ke gudang. Dari gudang, bahan baku ini akan diproses untuk membuat surat pengiriman bahan baku. Surat pengiriman bahan baku ini akan menjadi dokumen yang akan diserahkan ke bagian operasi produksi. Setelah itu, surat pengiriman bahan baku ini diproses untuk memproduksi barang jadinya. Setelah diproses, barang jadi. Setelah itu terbuatlah barang jadi, dan barang jadi yang telah terbuat akan dibuat laporan barang jadinya. Setelah itu terdapat 4 dokumen barang jadi, laporan barang jadi, yang mana akan diserahkan ke bagian gudang dan bagian keuangan AKBI. Setelah itu disimpan juga. Pada bagian AKBI, itu laporan barang jadinya disimpan. Sedangkan pada bagian gudang itu ada 2 dokumen. Yang pertama disimpan dan yang kedua dilanjutkan ke bagian penjualan. Di bagian penjualan, laporan barang jadi ini sudah berbentuk atau bisa disebut juga sebagai persediaan. Setelah itu, setelah menjadi persediaan, maka bagian penjualan akan menyiapkan katalog untuk pelanggan. Katalog ini dibuat menjadi 2 dokumen, yaitu untuk disimpan oleh perusahaan dan yang satu lagi untuk pelanggan. Pelanggan akan melihat katalog barang dan maka pelanggan akan memesan barang sesuai kebutuhannya. Setelah itu terdapat daftar barang yang dipesan. Barang yang dipesan ini akan diserahkan ke bagian penjualan, di mana daftar barang yang dipesan ini akan diproses untuk dibuat nota pembeliannya. Setelah itu akan dihasilkan nota pembeliannya dan diserahkan kembali kepada pelanggan. Nota pembelian ini akan diproses apabila pelanggan sudah membayar pesanan tersebut dan menghasilkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini akan diserahkan kembali ke bagian penjualan, yaitu akan menerima pelunasan barang pesanan. Setelah itu akan membuat nota lunas yang dilanjutkan di halaman kedua dengan menggunakan konektor luar halaman yang diberi dengan kode 1, yaitu nota lunas. Dan yang nota lunas ini menghasilkan 2 dokumen, di mana yang pertama yaitu akan dikirimkan ke bagian pelanggan dan selanjutnya akan dikirimkan nota di bagian pelanggan ini dikirimkan beserta barangnya. Setelah bagian pelanggan ini, maka pelanggan akan mendapatkan nota lunas. Dan nota lunas ini akan disimpan oleh pelanggan. Selanjutnya, yang nota lunas tadi juga dipindahkan ke bagian keuangan dan AKBI. Nota lunas ini akan diproses untuk dibuat laporan penjualan dan menghasilkan laporan penjualan. Selanjutnya, laporan-laporan ini akan digabungkan menjadi laporan keuangan yang akan diserahkan. Laporan keuangan ini nanti berlanjut selanjutnya ke bagian
akan menghasilkan dua laporan keuangan, di mana yang satu laporan keuangan ini disimpan dan selanjutnya laporan keuangan ini akan diserahkan ke manajer dengan menggunakan simbol konektor luar halaman juga. Di bagian manajer, laporan keuangan ini akan diperiksa oleh manajer. Baiklah, sekian dari saya mengenai siklus akuntansi operasi atau flowchart pada PT Viganto Cipto Perdana. Baiklah, selanjutnya mengenai ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi akan disampaikan oleh Muhammad Aidil Fuad. Pada Fuad, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan PT Viganto Cipto Perdana. Yang pertama yaitu ada entry pesanan penjualan. Ancamannya yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendaliannya pemeriksaan edit entry nilai. Selanjutnya ada penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Pengendaliannya yaitu persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan. Catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Selanjutnya ada ancamannya yaitu habisnya persediaan biaya penggunaan dan pengurangan harga. Pengendaliannya adalah sistem pengendalian persediaan. Selanjutnya ada di bagian pengiriman. Ancaman yang terdapat di bagian pengiriman yaitu kesalahan pengiriman, barang dagangan, jumlah dan alamat yang salah. Pengendaliannya yang pertama yaitu ada rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan. Yang kedua ada pengendalian aplikasi entry data. Selanjutnya ancamannya yaitu ada pencurian persediaan. Pengendaliannya adalah batasi akses fisik ke persediaan. Selanjutnya ada penagihan. Ancamannya yaitu kesalahan dalam penagihan. Pengendaliannya yaitu pengendalian edit entry data daftar harga. Yang kedua ada kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Pengendaliannya yaitu rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar atau laporan bulanan ke pelanggan. Selanjutnya ada penerimaan kas. Ancamannya yaitu pencurian kas. Pengendaliannya yang pertama terdapat pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. Yang kedua ada rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Selanjutnya ancaman pengendalian pada siklus pengeluaran. Yang pertama terdapat yaitu memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Ancamannya yang pertama yaitu keterbatasan stok bahan baku. Pengendaliannya itu mengimplementasikan sistem manajemen inventaris yang efisien, melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan baik. Yang kedua yaitu perubahan harga bahan baku. Pengendaliannya terdapat menyusun kontrak jangka panjang dengan harga tetap atau dengan klausel yang mengakomodasikan fluktuasi harga serta memantau pasar secara teratur dan antisipasi perubahan harga. Yang ketiga ancamannya itu ketergantungan pada pemasok utama. Pengendaliannya membangun hubungan yang kuat dengan beberapa pemasok dan mencari alternatif jika diperlukan. Yang kedua terdapat yaitu menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa. Selanjutnya ancamannya gangguan logistik atau transportasi. Pengendaliannya yaitu rencana kontingensi untuk mengatasi gangguan logistik, pemantauan real time terhadap pengiriman dan kerjasama dengan penyedia layanan logistik. Yang kedua ancamannya itu kecacatan produk. Pengendaliannya itu melakukan pengujian kualitas yang ketat selama proses produksi dan memperbaiki cacat dengan cepat. Yang ketiga ancamannya itu kerusakan selama pengiriman bahan baku.
Pengendaliannya melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku yang diterima, penyimpanan yang benar dan teratur untuk mencegah terjadinya kerusakan. Selanjutnya itu menyetujui faktor pemasok. Yang pertama ancamannya itu kecurangan dalam memasukkan faktur palsu. Pengendaliannya verifikasi keaslian faktur melalui sistem autentikasi dan validasi pemasok. Yang kedua ancamannya itu penyelewengan data jumlah barang atau harga. Pengendaliannya rekonsiliasi reguler antara inventaris fisik dan data sistem. Yang ketiga ancamannya itu manipulasi jumlah barang atau harga untuk keuntungan pribadi. Pengendaliannya terdapat implementasi kontrol akses yang ketat pada sistem entry data faktur. Selanjutnya itu pada pengeluaran kas. Di dalam pengeluaran kas terdapat beberapa ancaman. Yang pertama yaitu perubahan mata kurs dan mata uang. Pengendaliannya itu pemantauan terhadap kurs mata uang dan penggunaan instrumen keuangan untuk melindungi dari fluktuasi dapat diterapkan. Yang kedua ancamannya itu kenaikan harga bahan baku. Pengendaliannya itu manajemen persediaan yang efisien, meminimalkan persediaan yang tidak perlu dapat mengurangi biaya penyimpanan, dan mengoptimalkan pengeluaran kas. Ancaman yang ketiga yaitu peningkatan biaya produksi. Pengendaliannya itu pemantauan ketat terhadap anggaran, menetapkan anggaran untuk setiap bagian produksi, dan memantau pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian pada siklus produksi. Yang pertama yaitu desain produk. Ancaman yang di dalam desain produk yang pertama yaitu pembajakan desain produk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengendaliannya itu menetapkan tindakan hukum teknologi untuk melindungi desain intelektual perusahaan. Yang kedua yaitu terjadinya pembajakan secara cepat dalam selera pasar dapat membuat desain produk menjadi usang. Pengendaliannya yaitu melakukan riset pasar secara terus-menerus dan memastikan fleksibilitas dan dalam desain untuk menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Yang ketiga ancamannya yaitu risiko terkait kualitas desain yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Dengan pengendaliannya menerapkan dan menetapkan kontrol kualitas yang ketat selama proses desain produk. Yang kedua yaitu ada perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya yaitu yang pertama gangguan pasokan bahan baku dapat menyebabkan keterlambatan produksi dan meningkatkan biaya. Pengendaliannya kemitraan strategis dengan pemasok, diversifikasikan sumber pasokan, dan pemantauan ketat terhadap rantai pasok. Yang kedua ancamannya yaitu kendala dalam sistem logistik dan distribusi. Pengendaliannya yaitu pemantauan ketat terhadap rute distribusi, kerjasama erat dengan penyedia logistik. Yang ketiga ancamannya yaitu kurangnya pemantauan yang ketat terhadap waktu pelaksanaan atau penjadwalan produksi. Pengendaliannya yaitu menetapkan penjadwalan pemantauan secara berkala terhadap kinerja produksi dan mengambil tindakan untuk perbaikan saat diperlukan. Selanjutnya yaitu ada operasi produksi. Di dalam operasi produksi terdapat beberapa ancaman. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian kapasitas produksi dengan permintaan dapat menyebabkan overproduction dan underproduction. Pengendaliannya yaitu penjadwalan produksi yang efisien, penggunaan sistem produksi yang dapat disesuaikan, dan analisis kapasitas secara berkala. Yang kedua ada ancamannya yaitu kerusakan atau kegagalan peralatan produksi dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan keterlambatan produksi. Pengendaliannya yaitu perawatan preventif rutin, pemantauan kondisi peralatan dengan sensor, dan perencanaan cadangan peralatan. Yang ketiga ancamannya yaitu kegagalan sumber energi, contohnya pada energi listrik atau lainnya. Pengendaliannya yaitu terdapat penggunaan cadangan generator, sumber energi alternatif, dan perencanaan kontingensi. Selanjutnya terdapat pada akuntansi biaya. Ancamannya yang pertama yaitu fluktuasi harga bahan baku. Pengendaliannya itu melibatkan pemantauan dan manajemen risiko terkait fluktuasi harga,
ancaman selanjutnya itu perubahan teknologi. Pengendaliannya yaitu harus mencakup evaluasi konstan terhadap teknologi terbaru dan adaptasi yang diperlukan. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Pengendaliannya yaitu harus mencakup manajemen tenaga kerja efisien dan strategi kompensasi yang sesuai. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fuad. Itulah tadi beberapa hal yang telah kami jelaskan dalam menganalisis sistem informasi akuntansi pada PT Viganto Cipto Perdana. Saya Fitriasari, selaku moderator dan rekan-rekan saya dari kelompok 6, meminta maaf apabila ada kesalahan, dan saya juga berterima kasih atas atensi Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.